Bapak Ibu, kami ingatkan, ayo dukung channel ini untuk tetap konsisten dan komitmen menyajikan informasi valid dengan cara tekan tombol subscribe, dan subscribe itu gratis. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah hari ini Bapak Ibu, di hari Selasa 21 April, terpantau berjalan pencairan Bapak Ibu. Jadi kita update dua hal ya. Yang pertama SKTP April, yang kedua tunjangan sertifikasi untuk SKTP Januari sampai Maret. Karena masih ada teman-teman kita yang belum menerima TPG Januari Maretnya. Nah, per hari ini akhirnya teman-teman kita yang belum menerima TPG Maret, kita mulai dari topik pertama ya, Januari Maret baru kita lanjut ke April. Per hari ini SKTP teman-teman kita yang tertanggal 30 Maret, SKTP 6 April, ini yang mengcover TPG Januari sampai Maret itu terpantau sudah mulai pencairan Bapak Ibu. Ini banyak postingan dari rekan-rekan guru menyampaikan bahwa sudah cair TPG 30 Maret dan 6 April. Sekali lagi kami sampaikan, kami garis bawahi, ini adalah untuk TPG Januari, Februari, Maret Bapak Ibu ya, yang cair hari ini. Nah, ada yang 2 bulan, ada yang baru masuk 1 bulan Bapak Ibu, ya seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman yang menyusul TPG Januari Maretnya. Lantas bagaimana dengan TPG SKTP April? Karena per hari ini sejak kemarin ya, tertanggal SKTP 17 April itu sudah terbit Bapak Ibu ya. Tertanggal SKTP 17 April itu sudah terbit, seperti ini tampilan info GTK. Lantas estimasi pencairannya kapan? Mari kita bahas. Ada 3 fakta yang sudah kami rangkum Bapak Ibu, disimak sampai tuntas agar tersampaikan dengan lengkap informasinya. Fakta pertama, teman-teman kita banyak yang sudah valid info GTK-nya bulan April dan sudah terbit SKTP-nya. Ini rata-rata kategori A1 ya. Fakta yang kedua, selain teman-teman kita yang sudah terbit SKTP, ada juga teman-teman kita yang statusnya itu masih belum terbit SKTP, dalam hal ini masih biru di bulan April. Ini contoh postingan dari teman-teman. Ada yang mengatakan, adakah yang sama info GTK masih begini per hari ini? Ada juga yang menyampaikan unek-uneknya setelah maintenance panjang tidak membawa perubahan, sama saja katanya, dan seterusnya. Nah, sebentar kita akan ulas seperti apa faktanya Bapak Ibu supaya dipahami. Ini terutama untuk teman-teman yang sudah valid maupun atau yang sudah SKTP maupun yang belum. Fakta yang ketiga, ada juga yang bahkan sama sekali ini Januari sampai April masih biru semua, masih belum terbit SKTP. Ini postingan dari salah satu guru menyatakan punya orang sudah pada hijau, aku masih biru. Nah Bapak Ibu ya, silakan nanti dicek, dicantumkan di kolom komentar status info GTK-nya Bapak Ibu seperti apa. Terbit atau masih ada yang biru atau biru semua, boleh di komen. Nah, terkait hal ini, ada 5 hal yang perlu guru-guru sertifikasi Bapak Ibu pahami seperti itu. Yang pertama, dalam cut off data atau penarikan data, ya biasanya cut off pertama, tarik data yang pertama itu, yang terbaca valid atau yang terbaca SKTP terbit adalah kategori A1. Yaitu A1 itu memenuhi persyaratan 24 jam itu full dari tatap muka, tidak ada tugas tambahan. Kalau kita refleksi validasi kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, itu yang begitu modelnya ya, polanya. Yang terbaca duluan itu adalah yang memang A1, 24 jam dari tatap muka. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang pemenuhan 24 jam dari tugas tambahan itu tidak perlu khawatir. Karena dalam cut off data sebelum-sebelumnya, terpantau guru yang pemenuhan 24 JP dari tugas tambahan ya. Misalnya tambahan dari Wakaseka, Kepala Lebka, Kepala Perpuska, dan lain-lain, itu tetap terbaca di cut off berikutnya atau di tarik data berikutnya Bapak Ibu. Jadi tetap terbaca kalau memang tugas tambahannya itu memenuhi syarat ya, termasuk dalam hal ini tanggal SK-nya dan seterusnya. Nah, namun biasanya ya Bapak Ibu, keduanya ini tetap cair bersamaan. Seperti itu. Jadi yang A1 24 jam full tatap muka maupun yang menggunakan tugas tambahan yang terbaca di cut off berikutnya itu biasanya tetap cair bersamaan Bapak Ibu. Nah, fakta yang keempat, untuk guru tunggal ya, ini kita merefleksi yang sudah kita lalui ya beberapa bulan terakhir. Itu tetap valid Bapak Ibu kalau memang masuk kategori guru tunggal. Tapi memang biasanya itu validnya belakangan seperti itu. Nah, yang kelima, yang terpenting adalah pastikan 11 item di info GTK itu sudah hijau.
Nah ini Bapak Ibu ya, ini contoh salah satu info GTK, guru yang ini kalau kita lihat sudah terbit bulan Aprilnya. Pastikan Bapak Ibu itu 11 item ini sudah valid atau sudah centang hijau. Mulai dari NUPTK-nya ya, pastikan di sini tertulis status NUPTK valid, kemudian status kepegawaiannya, kemudian beban mengajar, ini di sini kategori A1. Ya, ini yang kami maksud tadi. Ini memang terbaca di kategori A1, pemenuhan syarat mengajar linear 24 jam ya. Kemudian rekening bank pastikan sudah valid juga Bapak Ibu. Ya, kelulusan sertifikasi, kemudian validasi usia, keaktifan, kemudian mekanisme pembayaran, ya, kemudian kelengkapan data, pastikan sudah mendapatkan penugasan sebagai guru wali. Itu wajib untuk guru-guru SMP SMA ya. Kemudian validitas data, NIK sudah valid di Dukcapil, dan terakhir catatan masalah pastikan hijau semua. Selagi memang Bapak Ibu info GTK-nya Bapak Ibu sudah centang hijau semua di sini, kalau memang belum terbit SKTP, kemungkinan itu terbaca di cut off berikutnya. Kecuali kalau memang Bapak Ibu ada salah satu yang merah atau silang, misalnya rekening banknya belum terbaca ya, bisa jadi memang untuk yang PPG baru kan seperti itu, otomatis yang rekeningnya bermasalah kebanyakan itu yang memang baru lulus PPG 2025. Kecuali bisa saja yang guru sertifikasi lama centang di silang di rekeningnya, bisa jadi karena misalnya rekeningnya dortmund atau saldonya nihil, akhirnya nonaktif seperti itu rekeningnya, bisa saja. Makanya pesan dari Prof Nunu kemarin selaku Dirjen GTK, jangan sampai di rekeningnya untuk penerima TPG itu nihil atau bahkan kurang sekali, karena jangan sampai dorman rekeningnya terbaca tidak aktif. Nah, kalau sesuai dengan timeline dari Kementerian tanggal 20 rekomendasi, maka idealnya hari Senin itu tanggal 20 sudah rekom ke Kementerian Keuangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkeu. Nah, setelahnya itu mulai tanggal 21 sampai 30 adalah waktu untuk pencairan dari Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita lihat 3 bulan terakhir itu minimal di atas 3 hari ya, mulai 3 hari setelahnya, setelah rekom baru pencairan. Jadi bisa kita estimasikan antara tanggal 23 sampai tanggal 30 akhir bulan Bapak Ibu. Jadi semoga pekan depan Bapak Ibu sudah ada realisasi ke rekening guru. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu, Pak. Karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi. Atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya. Harus selalu mengecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkeu. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenkeu akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya, tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapat ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu.